Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini saya beri judul Muhammad kejahilan Allah di muka bumi. Muhammad yang mana? Yang di Madinah kah? Bukan. Muhammad huwal awwal wal akhir. Muhammad na awal, Muhammad na akhir. Itulah kejahiran Allah di muka bumi. Bukan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Muhammad yang ilmunya sampai yang demikian, makam yang demikian adalah kejahiran Allah di muka bumi. Tidak bisa mengenal Muhammad, tidak bisa mengenal Allah sebelum manusia itu mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal diri, mengenal akan Tuhannya. Kenal diri. Tidak bisa mengenal diri sebelum dia mengenal asal kejadian diri. Begitulah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para makmumnya, kepada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdi al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Pada kesempatan kali ini kita ingin kembali merespon kemudian menjawab sebuah video yang telah kita tampilkan di awal YouTube kita ini. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam video tersebut dia memberi judul dari ceramahnya adalah Muhammad adalah kejahilan Allah di muka bumi. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya judul ini sangatlah tidak pantas disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak memiliki yang namanya sifat jahil. Makanya kita mesti belajar tauhid bahwa di dalam sifat yang 20 itu ada namanya sifat wajib dan ada namanya sifat mustahil. Di dalam sifat yang wajib itu kaunuhu aliman, Allah itu maha mengetahui. Ya, alimul ghaibi wasyahadah wa huwal azizur rahim. Allah itu maha mengetahui alam nyata dan alam gaib. Allah itu maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah itu mengilmui segalanya. Jadi tidak pantas dikatakan Allah itu memiliki sifat kejahilan, kebodohan. Karena sifat jahil itu adalah sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengatakan Allah itu adalah jahil, sesungguhnya dia itu adalah sebetulnya orang yang bodoh dan jahil. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Ya, siapa yang telah mengenal dirinya maka sungguh dia telah kenal dengan Tuhannya. Banyak sekali yang mereka katakan sebagai mereka yang bermakrifat sering sekali menyetir ungkapan ini, dan seringkali dikatakan bahwa ungkapan ini adalah hadis dari Rasulullah SAW. Kita sampaikan ini bukanlah hadis dari Rasulullah SAW, melainkan menurut Imam Az-Zarkasi mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Sab'ani bahwa ungkapan man arafa nafsa faqad arafa rabbah ini bukanlah hadis, melainkan ini adalah sebuah ucapan yang disampaikan oleh seorang sufi yang bernama Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Beliau ini lahir pada tahun 830 Masehi di Teheran, Iran. Ya, jadi ini bukanlah hadis dari Rasulullah SAW. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Al-Hawi lil Fatawa juz 2 halaman 288, qad su'ila anhu Nawawi fi fatawihi faqala innahu laisa bithabitin. Ya, ketika Imam Nawawi ditanya tentang man arafa nafsa faqad arafa rabbah, kemudian telah diteliti oleh Imam An-Nawawi bahwa itu bukanlah, di dalam kumpulan fatwanya itu bukanlah hadis, bahwa ungkapan itu bukanlah hadis dan ungkapan itu tidak memiliki validitas sebagai hadis. Ini yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi sebagaimana dikutip oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti di dalam
Al-Hawi lil Fatawa juz 2 halaman 288. Jadi ini tidak benar, man arafa rabbah faqad ara'a, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Ini bukanlah hadis. Sekali lagi kita sampaikan bahwa Imam Az-Zarkasi, Ibnu Athaillah mengatakan bahwa ini bukanlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata Allah Ta'ala hadir di tengah majelis kita, menanyai satu persatu, "Marabbuka?" bagaimana sedang menjawab? Mungkin bapak-bapak bisa berkata, "Allahu Rabbi," Allah Tuhanku. Allah bertanya lagi, Allah itu siapa? Allah itu cuma tulisan, Allah itu cuma nama, Ismul Kasrah, Ismul Kabir, nama kebesaran wujud. Setiap ada nama tentu ada wujud musamma yang punya nama. Kalau bapak menyembah Allah, hukumnya kafir. Man abdal asma dunal makna fahuwa kafirun. Begitu Allah mengatakan dalam Al-Quran. Menyembah nama tanpa nama itu kafir hukumnya. Sama dengan menyembah Allah. Allah cuma nama. Di dalam video yang kedua ini pun ada hal yang mesti kita kritisi, bahwasanya orang ini mengatakan bahwasanya siapa yang menyembah Allah maka dia adalah kafir. Karena Allah itu adalah nama katanya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan tidak mungkin orang akan menyembah nama. Makanya pentingnya belajar tauhid, bahwa Allah itu memiliki asma, bahwa Allah itu memiliki af'al, Allah itu memiliki zat. Jadi kita mesti mempelajari ilmu tauhid. Dengan ungkapan bahwa siapa yang menyembah Allah maka dia adalah kafir, ini adalah ungkapan yang sangat berbahaya sekali. Karena ya memang walaupun dia mengatakan bahwa Allah itu adalah lafaz, ya, siapa yang menyembah lafaz? Tidak mungkin manusia ini akan menyembah lafaz, ya. Tidak mungkin mereka akan menyembah lafaz. Maka penting belajar tauhid di sini. Namun ucapan tersebut adalah tidak pantas diucapkan oleh seorang hamba, bahwa siapa yang menyembah Allah maka dia kafir. Walaupun dia sebetulnya mengatakan bahwa Allah di sana adalah dalam penyembahan lafaz. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia juga mengutip, orang ini juga mengutip, man abdala asma dunal makna fa kafir. Menurut dia ini adalah ayat. Tolong jelaskan ini surat apa dan ayat berapa. Sampai hari kiamat pun dibolak-balik Al-Quran, sungguh dia tidak akan menemukan yang namanya lafaz ini. Sekali lagi, ini bukanlah firman Allah Subhanahu wa taala seperti yang dia sangkakan. Ingin kita perjelas di sini apa yang dia katakan, man abdalal asma dunal makna fahuwa kafir, itu bukanlah ayat Al-Quran. Sementara dia mengatakan bahwa itu adalah ayat Al-Quran. Sampai hari kiamat, sampai Al-Quran dibolak-balik, kita tidak akan pernah menemukan ungkapan ini di dalam Al-Quran. Ini bukanlah Al-Quran. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai tambahan juga, ya, sebagai penambahan ilmu, ini juga ada sebuah video yang mengatakan Ilahi anta maksudi waridhoka matslubi, itu juga terdapat di dalam ayat Al-Quran. Simak berikut videonya. Nah, jadi jangan niat mau masuk surga, beribadah, mau cari pahala, enggak. Jangan. Makanya di Thariqat Naqsabandiyah itu ayat mengatakan Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Engkau yang ku maksud. Maksudnya diri dia pun bukan diri dia. Ridhomu yang kutuntut, dia kaulah semuanya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan Ilahi anta maksudi wa ridhoka matslubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ini yang sempurnanya, ya. Ini bukanlah ayat Al-Quran, sementara Ustadz ini mengatakan itu adalah ayat Al-Quran. Maka perlu kita membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, sehingga kita akan mengerti dan mengetahui mana ayat Al-Quran dan mana yang bukan. Sehingga kita tidak gampang dibodoh-bodohi tentang yang katanya ayat Al-Quran, tetapi sebetulnya itu bukanlah ayat Al-Quran. Ungkapan
Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ini adalah syair dari seorang sufiyah yang bernama Rabiatul Adawiyah. Ya, ini bukanlah ayat Al-Quran. Ini perlu kita luruskan. Kalau kita tidak luruskan, nanti pengikutnya dan orang-orang pun akan menganggap bahwa ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan video yang singkat ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين